Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatiris samawati wal ardi, ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin masna thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'u, innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyahu wa la na'budu rabban siwahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masuk ke malam ke berapa Bapak Ibu? 11 ya. Jadi nggak terasa udah 10 hari Pak, tinggal sepertiga. Jadi kalau temannya menurut misalnya Majelis Taklim Muhammadiyah, Ramadan ini umumnya cuma 29 hari Pak. Dan kayaknya ada kemungkinan pemerintah ataupun ormas yang lain nanti menentukan Idul Fitrinya ini berbeda. Jadi ada kemungkinan Idul Fitri nanti itu berbeda, karena nanti tinggi hilal di tanggal 29 Ramadan itu di penghujung itu cuma 1 derajat lebih dikit. Nah, jadi kemungkinan kayaknya ada potensi susah untuk dilihat. Tapi apapun yang terjadi Bapak-bapak Ibu, yang paling penting bagi kita adalah menjaga ukhuwah. Jangan sampai kemudian potensi berbeda itu kemudian menjadikan kita terpecah belah. Dan ini erat korelasinya dengan tema yang disampaikan, diamanahkan pada saya untuk saya sampaikan pada malam hari ini. Pentingnya pendidikan tauhid dalam keluarga. Mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu yang seberapa penting pendidikan tauhid bagi keluarga? Saya yakin panjenengan, kalau panjenengan sedanten sepakat, penting banget, penting sekali. Coba ada yang mengatakan di sini, oh tak penting. Saya yakin mungkin dia paling tidak akan mendapatkan pandangan yang tajam dari jamaah yang lain. Ini sopo yang ini agak ini. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal standar moral kita kaum muslimin itu pasti akan mengatakan pendidikan tauhid penting sekali. Mungkin pertanyaannya bisa kita kembangkan lagi. Apa dasarnya kok memang pendidikan tauhid itu penting? Maka dari sini kita bisa kemudian mengembangkan pengetahuan kita, karena kita tidak mungkin beragama itu hanya mendasarkan pokok jaring. Kita tidak bisa seperti itu Bapak-bapak Ibu. Kita harus mendasarkan pengetahuan agama ini berdasarkan ilmu. Itu perintahnya Allah seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, carilah ilmunya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk agama ini dengan ilmu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian pertanyaannya, mengapa kok kita harus mementingkan pendidikan tauhid di dalam keluarga kita? Maka kita bisa merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya memang tauhid itu intisari dari seluruh ajaran para nabi yang diutus ke muka bumi. Kita ini kan tahu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikat penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para filosof zaman dulu bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merenungkan, kenapa sih saya ini kok hidup di atas muka bumi ini? Sokrates, Plato dan lain sebagainya itu merenung bertahun-tahun Pak untuk butuh jawaban kenapa saya kok hidup di atas muka bumi ini. Mereka bingung karena kemudian memang tidak ada petunjuknya dan memang ini bukan wilayah manusia. Gitu. Kenapa kok kita hidup, motivasi apa kita hidup di atas muka bumi ini? Ini bukan wilayah manusia untuk mengetahuinya. Ini butuh something beyond us, sesuatu yang ada di luar kita. Karena itu kalau bagi kita kaum muslimin, jawabannya sudah tegas, tidak usah merenung bertahun-tahun, kita langsung menemukan jawabannya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah kepadamu. Ini menjadi dasar dakwahnya tauhid para nabi. Jadi yang diibadahi, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita, misi kita di atas muka bumi ini, kenapa kok kita diciptakan hanya punya satu misi saja, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan kita. Untuk mendukung teori ini, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dogma ini, kita bisa melihat pada firman Allah surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Jadinya jelas sekali Pak. Lalu kemudian ada juga di surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Napa niku taghut? Taghut itu kulla syai'in tagha, segala sesuatu yang melampaui batas. Batasnya nyembah Gusti Allah, sing disembah ning Gusti Allah, berarti itu taghut. Apapun yang bisa menyebabkan kita ini melampaui batas menyembah Allah itu taghut. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, pulau panjenengan bisa jadi sekarang ini tidak ada yang iling pada masa ini, tapi nanti ketika hari kiamat kita akan dibangkitkan dan kita tidak bisa mengingkari persaksian kita pada zaman ini. Ketika kita masih ada di alam roh, jadi saya ini terus terang juga nggak ingat Pak. Saya yakin panjenengan juga tidak akan ada yang ingat masa ini Pak. Tapi kenapa kok kemudian kita yakin ini terjadi? Karena yang mengatakannya adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di alam ruh, kita sudah diambil sumpah kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil janji dari anak keturunan Adam, anak cucu Adam dan keturunan mereka, wa ashhadahum, dan mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, pada diri mereka sendiri. Jadi ketika itu Pak, kita ini ditanting kali Gusti Allah. Kita ditanting untuk bersaksi atas diri kita sendiri. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ketika itu seluruh roh manusia, termasuk kita yang hadir pada majelis ini sekarang ini, ataupun siapapun yang tidak hadir di majelis ini, semuanya mengatakan bala, betul ya Allah, gitu. Qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hal ini kami lakukan, Allah lakukan, dan ini diingatkan pada kita walaupun kita sekarang nggak ingat, agar nanti dari kiamat tidak ada seorang pun di antara kita yang mengingkari, mengatakan kami lengah terhadap persaksian itu. Gitu Pak. Nanti Pak diputer, mungkin dalam bayangan saya yang terbatas ilmu ini Pak, diputer videonya di hadapan kita ini Pak. Wih lo, kamu dulu bersaksi kayak gini. Nah gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi dasar kenapa kok kemudian tauhid itu penting bagi keluarga kita. Sekarang pertanyaannya dikembangkan lagi. Kalau memang tauhid itu penting bagi diri kita dan keluarga kita, bagaimana kemudian melaksanakannya? Melaksanakannya kuncinya cuma satu Pak, yaitu memperdalam pengetahuan kita tentang agama kita. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kita hidup pada zaman yang serba material. Panjenengan kalau mirsani televisi, media sosial dan lain sebagainya, sekarang ini banyak orang-orang yang mengagungkan materi. Kalau bahasa zaman Rasulullah itu sum'atan wariyaan, sum'ah dan riya. Nek bahasanya kita zaman sekarang namanya flexing. Kan gitu Pak ya? Duit sepeda regane 24 juta, cekrik, upload banget gitu. Punya mobil sekian, cekrik.
berlibur di daerah bersalju. Wah, nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup di zaman yang serba materi. Padahal kita ini ditakdirkan, diciptakan bukan untuk menjadi penduduk dunia. Dunia itu dana ya dulu, artinya rendah. Kita ini ditakdirkan untuk menjadi penghuni akhirat, surga nanti, Pak. Surga itu semuanya isinya serba perkara yang tinggi-tinggi, berkualitas. Coba kalau banyak kita lihat aja sekarang, Pak, di dunia itu, kenapa kok dinamakan dunia? Karena perkara-perkara yang bagus-bagus dianggap sebagai simbol-simbol kemewahan materi dunia, itu sebenarnya kalau banyak ditelusuri, itu sebenarnya rendah saja, Pak. Makanan yang mahal, Pak. Sarang burung walet, gitu Pak ya. Mau nih sarang burung walet, Pak? Ilang manuk, bener Pak ya? Air liurnya burung gitu Pak, gitu. Air liur Pak. Nah, nek panjenengan kalau panjenengan hilang, kira-kira jijik nggak itu Pak? Ini air liur Pak. Baju yang mahal apa Pak? Ada sutra, ada wool. Dari apa sutra itu Pak? Dari ular sutra. Keluar dari mananya? Ada yang mengatakan dari mulutnya, ada yang mengatakan dari duburnya, tapi itu ulat Pak. Ulat itu bagi kebanyakan manusia itu menjijikkan, gitu. Wool dari mana Pak? Bulu kambing, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu peradaban yang mengagung-agungkan materi. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian peradabannya sudah mengagung-agungkan materi seperti ini, maka bisa-bisa melalaikan kepada perkara yang lebih esensial, yaitu perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjauhkan diri dari perkara seperti ini, maka kita memperbanyak ilmu kita untuk kemudian mengenal kepada agama kita ini. Puasa ini Pak, karena itu tadi saya mengawali dengan perintah untuk berpuasa. Itu sebenarnya pendidikan yang paling bagus untuk kemudian melatih diri kita ini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu kan intinya takut kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang ditakuti. Kalau panjenengan siang puasa Pak, nggak ada yang lihat Pak. Kalau namanya siang tadi ada yang mokel, gitu Pak ya. Terus kemudian datang ke sini ngambil jatah untuk buka puasa yang disediakan masjid, kira-kira tetap boleh apa enggak Pak? Tetap boleh Pak, gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak Pak? Umpamanya saya aja Pak, tadi siang saya mokel, lalu kemudian saya ngambil jatah buka puasa di sini. Kira-kira panjenengan tahu nggak kalau saya mokel? Nggak tahu Pak. Tapi kenapa kok kemudian saya tetap melakukan puasa walaupun nggak ada yang tahu kalau saya ini mokel? Karena sekali lagi ini latihan untuk menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang kita takuti Pak. Gitu. Gak ada yang ngawasin, gak ada yang memaksa kita untuk menahan syahwat kita dan sebagainya. Tapi kita tetap melakukan hal itu. Karena itu di akhir ayat ini tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian nanti menjadi betul-betul hamba yang takut kepada Allah. Nek sampun takut datang Gusti Allah, maka pintu-pintu kerja itu dibuka semua Pak pada kita Pak. Gitu. Kenapa kok kemudian kita ini seolah-olah nggak berjaya-jaya Pak? Karena memang kita ini nggak takut pada Allah Pak. Perhatikan sejarah dunia. Saya masih ingat ini perkataannya, kalau nggak salah Profesor Salim Said di salah satu acara televisi beberapa tahun yang lalu. Israel itu jadi kuat. Kenapa? Karena dia dikelilingi negara-negara Arab yang siap untuk menyerang dia. Dia takut. Bikin jadi kuat Pak. Singapura Pak, negara sakupli sama Jawa Timur aja besar Jawa Timur Pak. Bandar-bandarnya cuma Canggih kok. Itu menguasai wilayah udara sampai ke Riau Pak. Kenapa demikian? Dia dikelilingi bangsa-bangsa Melayu Muslim, ada Indonesia, ada Malaysia, dan dia negara kecil sekali. Apa yang terjadi? Karena dia takut, dia memperkuat dirinya. Amerika ketika masih ada Uni Soviet, dia kemudian memperkuat dirinya. Sekarang ada Cina, dia memperkuat dirinya Pak. Intinya, kalau ada yang ditakuti, maka orang satu bangsa, seseorang ataupun satu bangsa itu kemudian menyiapkan menghadapi ketakutannya sehingga dia bisa menjadi besar. Dan di Indonesia ini, nek kita terusnya Pak Salim Said itu Pak, kita nggak ada kita takuti Pak, Tuhan saja nggak kita takuti. Orang-orang disumpah dengan Al-Quran di atasnya Pak. Paling-paling pancet aja guru, kan gitu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju kalau nggak ada yang ditakuti? Gitu. Nah, puasa seperti ini
mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita takuti. Terus kalau sudah kita menyadari hal itu, bagaimana cara melaksanakannya? Tugas utamanya di para pemimpin keluarga. Perhatikan Pak, kisahnya Nabi Yakub ketika beliau mau meninggal dunia. Am kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu 'abidun. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika Nabi Yakub hadir kematian pada beliau saat-saat pada maut, tanya pada anak-anaknya, mata budu nabi bagi, kami nanti kalau saya sudah mati nyembah apa? Qalu na'budu ilahaka, kami nyembah Tuhan dua ya Bapak, juga Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Perhatikan Pak, yang tanya adalah pemimpin keluarganya Pak. Para bapak-bapak, para laki-laki harus kemudian siap-siap untuk memimpin keluarganya bersama-sama menjadi ahli-ahli tauhid. Karena itu Pak, jangan segan-segan kita ingatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, untuk kemudian senantiasa mereka ini berada di dalam jalan kebenaran. Loh, anak saya sudah besar ya Ustaz, buat apa-apa. Lah ini bapaknya Nabi Yakub sudah mau meninggal, ini anak-anaknya sudah punya anak, punya cucu, tetap ditanya kayak gitu Pak. Loh Ustaz, saya ini baru belajar agama setelah pensiun. Saya dulu ketika masih aktif lupa untuk belajar agama sehingga nggak bisa mengingatkan anak saya sejak dini. Kalau begitu mulai ingatkan sekarang. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan. Nek boten kula panjenengan mati dipun tangan oleh Gusti Allah, ora iso jawab. Gitu. Kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu ajarkan pada keluargamu? Bisa-bisa Pak, ini nanti keluarga kita menjadi musuh bagi kita. Kita selamat mau masuk surga, wes bareng pensiun aktif di masjid dan sebagainya, aktif di pengajian dan sebagainya, tapi lari betul nilai anak bojone. Akhirnya anak istri dan anaknya tidak ada yang mengingatkan untuk berbuat kebaikan, untuk menjadi ahli-ahli tauhid. Bareng bapak ibadah mlebu swarga, anaknya komplain, istrinya komplain, ya Allah saya dulu itu nggak diingetin apa-apa sama bapak saya nggak diingetin apa-apa sama suami saya. Nah kalau gitu kamu jangan masuk surga dulu deh, kamu nemenin mereka di neraka dulu. Kita bilang kita nggak pengen kayak gitu Pak. Karena itu sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, kita mulai dari diri kita, para laki-laki. Bahkan tanggung jawab itu sampai ketika kita mau meninggal. Nabi Yakub mau meninggal, tanya pada anak-anaknya dulu. Kita pastikan anak-anak kita nanti itu betul-betul, keluarga kita semuanya itu betul-betul semuanya dipastikan berada di jalan kebenaran, yaitu jalan tauhid. Loh, maka nek kelompok sedul, ya Allah mau menjaminnya. Kalau kita sudah meninggal dunia, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ngapunten terlambat kelebihan 3 menit. Apa kemarin saya tadi diingatkan beliau 15 menit sudah 18 menit. Insya Allah besok pagi kita akan nyambung tema yang sama. Kita akan membahas surat Yusuf, intrik-intrik anak-anaknya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf, dan ini erat kaitannya dengan perkara tauhid, erat kaitannya tentang takut kepada Allah. Bapak-bapak nanti, bapak-bapak ibu-ibu, jika berkenan hadir besok dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk hadir baca dan itu seperti ini, silahkan baca terlebih dahulu tentang Nabi Yusuf. Ada banyak kisah-kisah menarik Pak di dalam Nabi Yusuf itu, dan kemudian nanti mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.